Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali di materi minggu keempat. Kita akan menjelaskan tentang daya tarik pesan dan gaya dalam mengeksekusi pesan di dalam multimedia sistem informasi. Multimedia adalah suatu bentuk komunikasi yang memadukan berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, video, dan interaktivitas untuk menyampaikan pesan kepada pengguna. Dalam konteks multimedia sistem informasi, pemahaman mengenai daya tarik pesan dan gaya dalam mengeksekusi pesan sangat penting. Daya tarik pesan berkaitan dengan cara pesan disusun dan disajikan, sementara gaya eksekusi pesan itu berkaitan dengan cara pesan tersebut diimplementasikan dalam media multimedia. Tuh, tahu nggak perbedaannya daya tarik pesan dan gaya eksekusi pesan? Ya, gitu. Jadi kalau daya tarik itu adalah cara pesan disusun dan disajikan, caranya. Nah, caranya bagaimana? Baru dieksekusi. Jadi kayak kita masak gitu ya. Daya tarik pesan itu diibaratkan adalah resep yang tertulis step by step-nya. Gaya eksekusinya itu adalah tutorial bagaimana memasukkan bahan-bahan tersebut sehingga menghasilkan makanan yang bisa dideliver kepada customer atau kepada yang akan makan makanan kita seperti itu. Oke, yang pertama adalah daya tarik pesan. Daya tarik pesan mengacu kepada kemampuan sebuah pesan untuk menarik perhatian, mempertahankan minat, dan mempengaruhi pemirsa. Ini melibatkan berbagai elemen desain dan presentasi yang mempengaruhi bagaimana pesan tersebut diterima oleh audiens. Komponen daya tarik pesan apa? Yang pertama adalah teks. Penggunaan teks yang tepat dan rapi sangat penting dalam daya tarik pesan. Meliputi apa? Pemilihan jenis huruf atau font, ukuran huruf, warna, dan tata letak dapat mempengaruhi sejauh mana pesan dapat dibaca dan dipahami. Jadi ya teori warna, di situ ada teori warna. Kan nggak mungkin kalau backgroundnya hitam, tulisannya kita navy atau biru tua, nggak bisa dibaca dari kejauhan. Gitu. Yang kedua adalah gambar. Gambar dan grafik dalam multimedia itu memiliki peran yang sangat penting dalam daya tarik pesan. Mengapa demikian? Karena gambar yang relevan itu dapat menarik dan meningkatkan pemahaman pesan. Juga otak kita lebih mudah mencerna gambar ya daripada teks gitu. Yang ketiga adalah audio. Suara dan musik dapat menambahkan dimensi emosional ke dalam pesan. Pemilihan suara dan musik itu sangat penting. Kenapa begitu penting? Ya itu tadi mempengaruhi emosionalnya. Bayangin kalau ada adik scroll TikTok, suaranya di mute, cuma ada tulisannya, pasti kurang asyik gitu. Lalu yang keempat adalah video. Video memiliki potensi untuk menyampaikan pesan secara lebih kuat dan detail daripada media lainnya. Namun, kita juga perlu memperhatikan kualitas produksi dan durasi yang tepat, seperti itu. Jangan terlalu lama atau terlalu singkat, ya pas saja lah, gitu. Yang kelima adalah interaktivitas. Fitur interaktif dalam multimedia memungkinkan pengguna berpartisipasi aktif dalam pengalaman. Tentu saja, interaktivitas ini dapat meningkatkan daya tarik pesan. Nah, prinsip multimedia itu ada 3. Yang pertama adalah prinsip keterbacaan, yang kedua adalah prinsip kesederhanaan, yang ketiga adalah prinsip konsistensi. Yang saya bahas yang pertama adalah prinsip keterbacaan. Pastikan teks itu mudah dibaca dengan memperhatikan kontras warna, ukuran huruf, dan tata letak yang sesuai. Gitu. Jadi ilmu typografi di sini dipakai banget nih. Gitu. Yang kedua adalah prinsip kesederhanaan. Hindari kebingungan dengan menyajikan pesan dengan cara apa? Dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Jadi sesimpel mungkin gitu. Yang keempat,
Yang ketiga adalah prinsip konsistensi. Mempertahankan konsistensi dalam desain dan presentasi pesan melalui media multimedia gitu. Jadi konsistensi dalam hal apa aja? Warna, ukuran huruf, posisi, tata letak itu. Jadi bayangkan aja misalnya PPT-nya Bu Konita di slide pertama warna yellow, slide kedua merah, apalagi fontnya nggak sama dari slide 1 sampai slide terakhir. Pasti yang baca nggak nyaman. Nah, lalu sekarang kita sudah tahu tuh caranya. Lalu bagaimana gaya dalam mengeksekusi pesannya? Pengertian gaya dalam mengeksekusi pesan merujuk pada pendekatan yang diambil dalam menghadirkan pesan multimedia kepada audiens atau pemirsa kita. Gaya ini mencakup aspek teknis, artistik, dan strategis dalam pembuatan dan penggunaan multimedia. Jadi komponen gaya dalam mengeksekusi pesan itu ada 4. Yang pertama adalah tone atau mood, di mana gaya yang digunakan dalam pesan multimedia itu menciptakan suasana hati atau suasana tertentu. Kalau ada adik desain poster rumah hantu misalnya, ya moodnya ya serem, merah, gitu. Darah, seperti itu. Kan moodnya jadi serem. Kita kan nggak pakai font yang bubble, unyu-unyu, lucu, gitu. Yang kedua adalah kohesi visual. Semua elemen multimedia dalam pesan harus bekerja sama untuk menciptakan kohesi visual yang kuat. Jadi harus saling berhubungan. Kalau tadi studi kasusnya adalah desain poster rumah hantu, ya berarti di situ ada apa? Ada tengkorak mungkin. Ada gambarnya mungkin darah seperti itu. Sehingga visual untuk mencapai sesuatu yang seram itu dapat gitu loh dari komponen-komponen yang lain, saling mendukung gitu. Yang ketiga adalah gaya narasi. Cara pesan disampaikan dalam narasi atau cerita itu mempengaruhi sejauh mana pesan tersebut efektif gitu. Itu kalau misalnya berupa teks ya. Yang keempat adalah interaktivitas. Bagaimana pengguna berinteraksi dengan pesan yang juga merupakan bagian dari gaya dalam mengeksekusi pesan tersebut. Kalau di dalam sistem informasi berarti kita interaktivitas itu masuknya ke dalam user experience. Ada studi kasus di mana dia terbilang sukses ya, sebuah perusahaan bernama Coca-Cola. Adik-adik pernah ngalami nggak dapat botol Coca-Cola sesuai namanya adik-adik? Konita pernah nih, tapi ya nggak ada sih yang namanya Konita karena namanya nggak pasaran ya. Cuma pernah mengalami itu di masa ini ya. Tahu nggak adik-adik efeknya apa kalau Coca-Cola bikin nama yang mungkin banyak yang pakai gitu, penjualannya meningkat karena orang-orang merasa spesial gitu. Dibikinkan namanya oleh perusahaan segede Coca-Cola. Sengaja berburu Coca-Cola yang ada namanya, lalu diupload di media sosial dan mengajak teman-teman yang lain untuk membeli dan mencari namanya masing-masing. Waduh, efek domino ya. Multimedianya si penggunaan multimedia oleh Coca-Cola ini. Gitu. Itu kalau produk ya, studi kasusnya produk bagaimana tadi eh, gaya dalam menyampaikan pesan gitu. Itu bisa kita pelajari dari Coca-Cola ini. Kalau di KAI Access ya aplikasinya KAI, adik-adik pernah kan otomatis pesan kereta api, pesan makanan di komputer, top up. Nah, KAIP ada KAIP-nya. Nah, itu bisa kita perhatikan bagaimana sederhana aplikasinya tapi sudah memang benar-benar sesuai kebutuhannya pengguna seperti itu. Sehingga kesimpulan yang kita pelajari pada materi kuliah hari ini dalam multimedia sistem informasi, daya tarik pesan dan gaya dalam mengeksekusi pesan itu sesuatu yang sangat penting untuk mencapai komunikasi yang efektif, di mana itu nanti mempengaruhi audiens dengan cara yang kita inginkan. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip desain multimedia yang baik, serta memiliki strategi yang tepat dalam penggunaan multimedia akan membantu mencapai tujuan komunikasi yang kita inginkan.